Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan kepada kita semua. Selanjutnya selawat bering salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya akan kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz semua apa kabar? Tentu kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi jangan lupa protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, sering mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu membicarakan tentang adab dan hikmah ziarah kubur. Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, jadi ziarah kubur sunnah ya. Ziarah kubur adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan, sungguhnya ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Dan ini sunnah Nabi. Tujuan dari ziarah kubur dua. Pertama, mengingat akhirat. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Karena penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kapan dua tujuan ini dirubah, malah berbalik minta kepada penghuni kubur, maka ini ziarah yang bid'ah, bahkan ziarah yang syirik. Sesungguhnya penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karenanya tatkala dia sudah meninggal, dia tidak bisa lagi mandi sendiri, maka kita yang memandikannya. Dia tidak bisa lagi pakai baju sendiri, maka kita yang mengkafankannya. Dia tidak bisa lagi masuk dalam rumahnya kecuali kita yang mengantarkannya dalam kuburan. Dan dia butuh untuk didoakan. Bahkan yang mati syahid, orang-orang yang meninggal dunia, ya, meskipun mati syahid, dia hidup namun hidup dalam alam barzakh, bukan sebagaimana hidup di alam dunia. Karenanya kita sepakat, para ulama sepakat, kalau ada orang sesoleh, orang paling soleh di dunia ini kalau meninggal dunia, ya, maka hartanya diwariskan atau tidak? Diwariskan. Kenapa? Dia sudah meninggal dunia. Istrinya boleh dinikahi atau tidak? Boleh dinikahi. Karena meskipun dia hidup namun hidup dalam alam barzakh, bukan dalam alam nyata. Kalau dia hidup sebagaimana alam nyata, maka istrinya tidak boleh dinikahi, hartanya tidak boleh diwarisi. Akan tapi dia hidup dalam alam barzakh. Karenanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mendoakan para syuhada Uhud. Para syuhada Uhud jelas masuk surga, namun perlu didoakan. Bahkan Nabi SAW tatkala menceritakan perang Mu'tah, Nabi SAW mengatakan, "Faqutila Zaid syahidan." Zaid mati syahid. "Istaghfiru li akhikum." Doakanlah ampunan bagi si Zaid yang mati syahid. Nabi mengatakan, doakanlah ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid perlu kita doakan agar ditambah ampunan, ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita minta-minta kepada penghuni kubur. Jadi kapan ziarah kubur yang harusnya fungsinya mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur dirubah fungsinya malah untuk beribadah di situ, malah untuk minta-minta kepada penghuni kubur, ya, bahkan berdoa di
minta kepada penghuni kubur. Kalau di masjid tidak bisa menangis, berdoa di kuburan bisa menangis. Kalau sholat di masjid tidak bisa khusyuk, sholat di kuburan lebih khusyuk. Maka ini adalah ziarah yang bid'ah, yang tidak diperbolehkan. Ziarah kubur merupakan sebuah tradisi yang telah lama mengakar erat dalam masyarakat muslim di Indonesia. Biasanya, tradisi ini dilakukan setiap seminggu sekali pada hari atau malam Jumat. Bahkan untuk makam-makam tertentu yang dianggap keramat seperti makam-makam para wali, orang-orang bisa kapan saja, bahkan setiap hari melakukan tradisi ziarah kubur. Sementara sebagian masyarakat yang lain biasanya berziarah kubur setiap setahun sekali sebelum datang bulan Ramadan atau sehari menjelang hari raya Idul Fitri. Secara umum, arti dari kata ziarah adalah menengok, maka dapat disimpulkan bahwa ziarah kubur adalah menengok atau mengunjungi kuburan untuk memohonkan ampun bagi si mayit. Ziarah kubur termasuk sunnah Rasulullah SAW. Disyariatkannya ziarah kubur memiliki tujuan agar kita bisa mengambil iktibar atau pelajaran, seperti mengingatkan kita kepada alam akhirat, di mana segala amal perbuatan sewaktu di alam dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, berziarah kuburlah karena ia dapat mengingatkanmu akan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Zaman dahulu, ziarah kubur memang sempat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena dianggap bisa mendatangkan kemudaratan. Tapi kemudian ziarah kubur menjadi diperbolehkan dengan beberapa alasan dan dapat memberikan dampak manfaat bagi umat. Sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Buraidah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka berziarahlah sekarang. Karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan kalian terhadap kematian." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku meminta izin kepada Allah untuk meminta ampunan bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Kemudian aku meminta izin kepada Allah untuk berziarah ke makam ibuku, lalu Allah mengizinkanku." Hadis riwayat Muslim. Berziarah kubur dianjurkan karena selain mengingatkan kita kepada datangnya hari kematian, juga dapat memberikan kebahagiaan pada si mayit atau ahli kubur. Karena telah dikirimkan doa-doa, bacaan-bacaan Yasin, sedekah, dan lain-lain dari orang yang masih hidup. Perlu digarisbawahi bahwa doa-doa atau sedekah yang ditunjukkan oleh orang-orang yang masih hidup kepada si mayit itu akan tersampaikan dan akan menambah amal kebaikan bagi si mayit. Bashishar bin Khalid, ulama salaf, juga pernah berkata, "Aku pernah bermimpi bertemu dengan Rabi'atul Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu, ia berkata kepadaku, 'Wahai Bashishar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya ditutupi oleh sapu tangan sutra.' Aku berkata, 'Bagaimana hal itu dapat terjadi?' Ia menjawab, 'Begitulah doa orang-orang yang masih hidup apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati, dan doa itu dikabulkan. Jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, 'Terimalah, ini hadiah dari si fulan kepadamu.' Maka dari itu, disunahkan bagi para peziarah untuk mengucapkan salam serta mendoakan kebaikan, memohonkan kepada Allah agar si mayit senantiasa mendapatkan mahfirah atau ampunan, serta terbebas dari azab kubur, dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.